Pada tutorial ini kita akan melanjutkan pembuatan media pembelajaran interaktif, khususnya pembuatan soal ujian. Dengan tampilan kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang akan kita buat nantinya. Kita mulai, langkah pertama adalah dengan membuat subfolder layout ujian ya. Kita buat di project ini, pada layout ini kita buat subfolder untuk khusus layout yang kita gunakan untuk menempatkan soal-soal ujian. Lalu layout ujian ini kita masukkan saja ke folder ujian. Nah, semacam ini. Kemudian untuk event sheet juga kita buatkan subfolder untuk ujian juga. Kemudian event sheet ujian ES juga kita masukkan. Kemudian selanjutnya kita buat layout untuk menempatkan soal. Jadi kita tambahkan layout dengan event sheet-nya sekalian. Layout yang pertama adalah soal 1 LO ini layout maksud kami ya. Kemudian event sheet-nya juga kita beri nama soal 1 event sheet. Ini juga kita taruh di dalam folder ujian. Demikian kita buat sampai dengan sejumlah soal yang akan kita masukkan. Misalnya kita akan membuat 5 soal, maka kita juga buatkan 5 layout. Setelah semuanya selesai, soal 1 sampai 5, maka kita buatkan layout baru untuk menempatkan skor ujian. Kita buat layout baru, kita beri nama layout skor ujian. Event sheet-nya juga skor ujian ES. Jika sudah semua seperti ini, langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan file-file soal yang sudah kita siapkan ke masing-masing layout soal ini. Soal yang pertama misalnya soal 1, kita sesuaikan dulu ukuran dari layoutnya. Lalu kita ambil aset soal 1. Kita lakukan hal yang sama untuk soal yang kedua. Soal 2 kita masukkan ke layout soal yang kedua.
Berikutnya, pada layout soal 1, kita menuju ke layernya. Kita ubah layer yang pertama ini, layer 0 ini, menjadi layer soal. Kemudian kita kunci saja, lalu kita beri layout layar baru dengan nama opsi. Kita lakukan hal yang sama untuk semua layout soal. Selanjutnya pada layout soal 1, kita masukkan opsi jawaban A, B, C, D, dan E. Kita masukkan satu persatu. Lalu kita tata. Kita samakan rata kiri atau kanan sama saja. Kemudian kita atur untuk menggantikan opsi pada soal. Kita atur jaraknya sesuai dengan jarak opsi jawaban yang ada. Selanjutnya, opsi A, B, C, D, dan E ini bisa kita kopikan ke semua layout soal. Tentunya menempatkannya di layar opsi. Jaraknya kita sesuaikan dengan opsi jawaban pada soal. Berikutnya pada layout soal 1, pada layar opsi, kita buat objek sprite transparan saja yang kita jadikan area untuk ngeklik pada saat menjawab. Misalkan kita beri area jawabannya adalah segini. Ini areanya kita sesuaikan dengan panjang pendeknya opsi jawaban. Misalnya sepanjang ini misal. Kita masukkan lagi, kita beri nama objek ini adalah 1A yang menandakan 1 untuk soal 1 dan opsi A. Kita berikan juga untuk opsi yang kedua, kita masukkan lagi. Cara memasukkannya tidak dengan mengcopy ya, tetapi dengan satu persatu karena kita membuat objek yang berbeda nantinya. Ini yang kedua, kita beri nama 1B.
Kita buat lagi untuk yang objek C, kita buat baru, sekali lagi tidak dengan mengcopy yang sebelumnya, tetapi kita membuat baru dengan ukuran misalnya sama dengan sebelumnya. Area select-nya kita samakan saja. Size-nya kita pastekan dari size yang sebelumnya. Oh iya, nama filenya jangan lupa. Ini adalah 1C dan yang ini adalah 1D. Yang terakhir ini adalah 1E. 1E. Coba kita cek kembali, 1A sudah ada, 1B, 1C, 1D, dan 1E. Kita samakan alignment untuk objek transparan ini rata kiri saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita buat juga untuk soal yang kedua. Kita buat area untuk jawaban pada soal yang kedua. Ukurannya kita pastekan dari yang sebelumnya. Soal yang kedua ini untuk option A kita kasih nama 2A. Ukurannya paste dari ukuran sebelumnya. Namanya adalah 2B. Kita lakukan hal yang sama sampai dengan soal yang kelima. Soal yang terakhir. Namanya adalah untuk yang A, 5A. Soal kelima option A. Jangan lupa untuk dilakukan penyimpanan. Ctrl S. Berikutnya kita masuk ke layout skor ujian. Kita samakan juga ukurannya, ukuran layoutnya. Lalu layernya kita ubah dengan nama background score ya. Ini tempat untuk memberikan background pada layout score. Jika kita punya gambar background untuk menampilkan skor ini, kita bisa memasukkan ke sini.
Tapi apabila tidak punya juga tidak apa-apa. Kita langsung memasukkan saja objek tag. Kita beri namanya ini adalah tx score, tag score. Kemudian tampilan teksnya adalah skoremu. Kita perbesar ukuran hurufnya. Misalnya seperti ini. Lalu kita masukkan lagi teks yang akan menampilkan skornya. Kita beri nama total score. Kemudian teks yang ditampilkan 0 saja karena ini nanti nilainya 0 sampai 100 sesuai dengan perolehan skor. Kita beri warna teksnya. Kita beri juga tombol home dan exit. Kita kopikan dari materi ya yang sudah kita buat sebelumnya. Karena fungsinya sama. Jadi kita kopikan saja. Nah, selanjutnya kita akan memberikan komentar nantinya ketika skor kurang dari 70 maka tidak lulus dan skor yang lebih dari 70 maka lulus. Kita bisa membuatnya dengan cara menambahkan layer baru. Layer yang pertama kita beri nama misalnya lulus. Dan layer yang kedua kita beri nama tidak lulus. Lalu pada layer lulus kita buat tulisan. Kita masukkan teks. Namanya misalnya tx lulus. Dan tampilan teksnya adalah selamat Anda lulus. Dan jika tidak lulus, kita buatkan juga teks namanya tx tidak lulus. Teks yang ditampilkan adalah semangat Anda masih bisa mengulang materi lagi. Selanjutnya kita akan memberikan perintah pada event sheet skor ujian. Kita masuk ke skor ujian ES event sheet. Lalu kita buat global variable dengan cara klik kanan, add global variable. Kita beri nama skor ujian. Nilai awalnya 0. Nah, semacam ini tampilannya.
Variabel ini akan menampung skor-skor yang diperoleh dari masing-masing soal. Nah, selanjutnya kita masuk ke event sheet soal 1. Kita akan memberikan perintah bahwa apabila option jawaban yang benar diklik, maka skor akan bertambah 20. Kemudian layout berpindah ke soal yang kedua. Kalau yang diklik adalah option yang salah, maka skor tidak bertambah dan layout akan berpindah ke soal yang kedua. Demikian seterusnya. Caranya adalah pada event sheet soal 1 ini kita berikan perintah, yaitu ketika pengguna peserta ujian melakukan touch pada objek yang dipilih untuk memilih jawaban adalah 1A, 1B, 1C, 1D, 1E ini. Objek transparan yang sudah kita buat untuk menutupi soal. Itu yang digunakan untuk memilih jawaban. On touch, actionnya adalah sistem go to layout. Layout berikutnya adalah soal 2. Nah, ini kita kopikan sebanyak 5 kali sesuai dengan banyaknya option jawaban. Untuk yang untuk yang B, kita berikan objek yang B. Ini yang ketiga ini adalah untuk yang C. Dan ini D. Serta yang terakhir ini adalah untuk option jawaban soal nomor 1 yang E. Nah, semuanya ketika disentuh, semua option ini akan menghasilkan pindah ke soal yang kedua. Sehingga peserta ujian tidak bisa menjawab 2 kali pada soal ini. Kemudian pada layout 1, pada soal 1, kunci jawaban yang benar itu misalnya pada option A. Maka pada option 1A ini, selain pindah ke layout kedua, kita juga memberikan tambahan skor. Add to skor ujian. Karena soalnya 5, maka per soal kita buat misalkan skornya adalah 20, sehingga skor maksimalnya nanti 120 kali 5. Kita selanjutnya kopikan saja seluruh perintah ini. Kita select semuanya, Ctrl A, kemudian copy saja, Ctrl C. Kita pastekan di soal yang kedua, di perintah soal yang kedua. Namun dengan penyesuaian pada soal yang kedua ini, opsi jawabannya adalah 2A. Kita ganti ya, klik 2 kali. Kemudian ganti langsung 2B, 2C, dan soalnya akan berpindah ke soal yang ketiga, soal selanjutnya. Nah, pada soal yang kedua, opsi jawaban yang benar adalah B, yang B. Sehingga kita pindah saja add 20 to skor ujian ini pada opsi yang B. Kita klik lalu drag saja. Kita lakukan hal yang sama untuk event sheet soal yang ketiga. Kita pastekan di sini. Lalu kita ubah untuk soal yang ketiga, berpindahnya adalah ke soal yang keempat.
Dan pada soal yang ketiga ini, kunci jawabannya adalah C, maka add to score-nya berada di 3C. Ctrl V lagi, kita pastekan lagi, dan kita ubah lagi untuk soal yang keempat. Soal yang keempat, opsi jawabannya adalah 4A, 4B, pada soal keempat, kunci jawabannya adalah D. Maka add 20-nya kita pindah ke 4D. Kita lakukan hal yang sama juga untuk soal yang kelima. Pada soal kelima ini, berpindahnya adalah ke skor. Langsung menampilkan skor ketika soal 5 sudah selesai dikerjakan. Kunci jawaban dari soal yang kelima adalah E. Jadi kita pindah add 20-nya ini ke E. Selanjutnya kita buka event sheet skor ujian. Lalu kita tambahkan perintah untuk menampilkan skornya. Add event, system, every tick. Actionnya adalah total score, set tag, kita set ke skor ujian. Lalu kita tambahkan lagi untuk skor yang lebih dari 70 kita berikan keterangan lulus. Compare variabel skor ujian jika lebih dari atau sama dengan 70, maka actionnya adalah kita tampilkan layer yang mengandung lulus. Ya, kita tampilkan layer lulus. Dan untuk layer yang tidak lulus kita sembunyikan. Nah, untuk sebaliknya kita tampilkan juga sebaliknya. Dengan cara klik kanan pada event yang kedua ini, lalu add else. Jadi jika tidak lebih dari 70, maka kita balik. Ini kita copy saja, Ctrl drag, kita balik, yang tampil adalah yang tidak lulus. Ini visible, dan yang lulus ini invisible, tidak kelihatan. Lalu pada skor ujian ini ada tab home dan close. Maka kita berikan perintah juga, kita kopikan saja dari event sheet yang sebelumnya. Dari event sheet materi misalnya, kita copy saja ke skor ujian. Selanjutnya kita coba preview. Kita preview dari layout soal 1. Kita pilih A. Kita pilih jawaban yang benar saja misalnya.
Maka skornya 100 karena menjawab benar semua dan mendapat keterangan selamat Anda lulus. Jangan lupa untuk disimpan kembali. Selanjutnya, agar lebih menarik, kita akan menganimasikan tombol opsi jawaban A, B, C, D, dan E ini, sehingga apabila ada kursor mouse di atasnya atau mouse over, maka ukuran gambar opsi jawaban akan berubah. Caranya adalah pertama, kita masukkan dulu objek mouse pada soal layout 1, lalu kita buat event sheet baru pada folder event sheet ujian ini. Kita buat event sheet baru, namanya adalah global event sheet. Global event sheet ini nanti kita gunakan untuk seluruh soal karena berisi perintah-perintah yang berlaku untuk seluruh layout. Pada global event sheet ini kita buat perintah yaitu ketika mouse atau kursor is over object, objeknya adalah A, maka size-nya objek A ini kita set size-nya lebarnya 50, tingginya 50 juga. Ketika posisi mouse tidak over, maka size-nya akan berubah mengecil, 40 misalnya. Caranya adalah kita copy saja event ini, kemudian kursor is over ini kita klik kanan, kita invert. Nah, artinya kebalikan dari yang sebelumnya. Size-nya kita ubah menjadi 40. Kita lakukan hal yang sama untuk seluruh tombol dari B, C, D, dan E. Dengan cara kita copy saja ini semuanya, Ctrl C, Ctrl V, kita ganti objeknya adalah B. Kita lakukan hal yang sama juga hingga sampai dengan yang objek E. Selanjutnya, untuk menggunakan global event sheet ini pada event sheet yang lain, maka kita menuju ke event sheet soal 1 misalnya. Kita klik kanan, kemudian include event sheet. Yang kita include-kan adalah global event sheet. Nah, di sini ada perintah include global ES. Maka perintah-perintah pada event sheet global ES juga berlaku untuk event sheet soal 1 ini. Kita lakukan hal yang sama untuk event sheet soal yang lain.
Kita coba preview untuk soal 1. Nah, ini sudah berubah lebih interaktif. Nah, sebagai langkah terakhir kita beri tombol mulai ujian pada layout ujian. Misalnya ini tombol mulai ujian. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita beri tag kita namai teks mulai. Teks silahkan ujian. Isinya adalah silahkan klik tombol mulai. Lalu pada event sheet ujian kita berikan perintah tambahan, yaitu ketika di touch tombol mulai maka akan langsung menuju ke soal 1. Kita beri add event, touch, on tap object. Objeknya yang diklik adalah tombol mulai ujian. Nah, akan go to layout. Layoutnya adalah soal 1. Nah, kita coba preview hasilnya seperti apa. Jangan lupa untuk disimpan kembali.